Halo semuanya, perkenalkan nama saya Regita Ferencia, saya dari Universitas Tanjung Pura, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Matematika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pemodelan matematika tentang pencegahan penyebaran COVID-19 di era New Normal atau biasa disebut dengan adaptasi kebiasaan baru. Jadi, saya akan menjelaskan tentang pemodelan matematika, dari pengertiannya, tahapannya, jenis-jenisnya, dan kegunaannya. Jadi, pertama dari pengertiannya, apa itu model matematika? Jadi, secara singkat, pemodelan matematika itu bisa dikatakan penggambaran dunia nyata ke dalam rumus matematika. Secara lengkapnya, pemodelan matematika merupakan bidang matematika yang berusaha untuk mempresentasikan dan menjelaskan sistem-sistem fisik atau problem pada dunia real dalam pernyataan matematika, sehingga diperoleh pemahaman dari problem dunia real ini menjadi lebih tepat. Secara singkat bisa dibilang, pemodelan matematika ini mempresentasikan dunia real yang ada di sekitar kita, baik problem-problemnya, dan lain-lain, ke dalam bentuk pernyataan matematika seperti persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi, dan lain-lain. Sehingga diperoleh pemahaman dari problem dunia real tadi menjadi lebih tepat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tahapan pemodelan matematika. Yang pertama, persoalan dunia nyata dirumuskan ke dalam model matematika. Artinya, persoalan yang akan kita analisis, kita identifikasi terlebih dahulu, kemudian ditentukan variabelnya, baru dirumuskan ke dalam model matematika, bisa dalam bentuk pertidaksamaan, persamaan, atau fungsi, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, model matematika tersebut dipecahkan menjadi kesimpulan matematika. Jadi, persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi tadi diselesaikan sehingga mendapat kesimpulan. Kemudian kesimpulan tadi ditafsirkan menjadi sebuah perkiraan, artinya bahasa matematikanya dibuat menjadi bahasa dunia nyata. Dan yang terakhir, menguji perkiraan terhadap data real. Perkiraan tadi yang telah ditafsirkan diuji terhadap data real atau persoalan di awal yang kita miliki tadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenisnya. Pertama, berdasarkan objeknya, yaitu tentang apa yang dianalisis, ada model lingkungan, model keuangan, dan model penyakit. Di sini saya menggunakan model penyakit, yaitu pencegahan penyebaran suatu penyakit. Kemudian berdasarkan pola matematikanya, ada model diferensial dan model stokastik. Dan berdasarkan kekontinuan data, ada model deterministik dan model kontinu. Nah, kegunaan pemodelan matematika ini yang pertama, menambah kecepatan, kejelasan, dan kekuatan-kekuatan gagasan dalam jangka waktu yang relatif singkat. Kemudian deskripsi masalah menjadi pusat perhatian. Yang ketiga, mendapatkan pengertian atau kejelasan mekanisme dalam masalah. Yang keempat, dapat digunakan untuk memprediksi kejadian yang akan muncul dari suatu fenomena atau perluasannya. Jadi, pemodelan matematika ini dapat digunakan untuk memprediksi kejadian di waktu-waktu selanjutnya dengan menggunakan rumus matematika yang sama. Dan yang terakhir, sebagai dasar perencanaan dan kontrol dalam pembuatan kebijakan, dan lain-lain. Jadi karena bisa digunakan untuk memprediksi kejadian, model matematika ini jadi dasar perencanaan. Selanjutnya, permasalahan yang akan dibahas, apakah bisa meramal jumlah penderita COVID-19 untuk beberapa waktu ke depan, seperti untuk beberapa minggu ke depan, beberapa hari ke depan, atau beberapa bulan ke depan. Kemudian jika bisa, bagaimanakah pemodelannya? Jadi pertama-tama kita tentukan variabelnya. Yang pertama ada NH, yaitu jumlah kasus positif COVID-19 per hari. Kemudian ada variabel P, yaitu peluang seseorang tertular COVID-19. Ada R, jumlah rata-rata orang yang bertemu pasien COVID-19. Kemudian ada delta NH, yaitu jumlah perubahan kasus per hari. Dan NH plus K adalah jumlah orang yang terdeteksi positif COVID-19 di hari ke-K. Selanjutnya, didapat rumusnya
delta NH sama dengan NH dikali P dikali R. Fungsi tersebut adalah fungsi eksponensial. Kemudian, karena delta artinya perubahan, dapat didefinisikan bahwa delta NH sama dengan NH plus 1 dikurang NH. Substitusikan delta NH yang di bawah ke delta NH yang di atas. Didapat NH plus 1 dikurang NH sama dengan NH dikali P dikali R. Negatif NH yang berada di ruas kiri dipindahkan ke ruas kanan. Didapat NH plus 1 sama dengan NH ditambah NH dikali P dikali R. NH-nya dikeluarkan dengan sifat distributif, sehingga NH plus 1 sama dengan NH dikali 1 ditambah P dikali R. Dengan NH plus 1 sama dengan jumlah orang yang terdeteksi positif COVID-19 di hari ke-1. Selanjutnya, dicoba mencari pemodelan untuk hari kedua. Dengan cara yang sama, didapat delta NH plus 1 sama dengan NH plus 1 dikali P dikali R. Delta NH plus 1 sama dengan NH plus 2 dikurang NH plus 1. Dengan cara yang sama, substitusikan delta NH plus 1 yang di bawah ke delta NH plus 1 yang di atas. Sehingga didapat NH plus 2 sama dengan NH dikali 1 ditambah P dikali R kuadrat, di mana NH plus 2 adalah jumlah orang yang terdeteksi positif COVID-19 di hari kedua. Selanjutnya dicoba juga pemodelan untuk hari ketiga. Dari rumus delta NH plus 2 sama dengan NH plus 2 dikali P dikali R, dan delta NH plus 2 sama dengan NH plus 3 dikurang NH plus 2. Dengan cara yang sama, didapat NH plus 3 sama dengan NH dikali 1 ditambah P dikali R pangkat 3, di mana NH plus 3 adalah jumlah orang yang terdeteksi positif COVID-19 di hari ketiga. Jadi, dari sini dapat dilihat polanya. Untuk NH plus 1, 1 ditambah P dikali R-nya pangkat 1. Kemudian untuk NH plus 2, 1 ditambah P dikali R-nya pangkat 2. Yang terakhir untuk NH plus 3, 1 ditambah P dikali R-nya pangkat 3. Jadi, didapat polanya sebagai berikut. Yaitu, NH plus X sama dengan NH dikali 1 ditambah P dikali R pangkat X. Dapat dilihat bahwa NH plus X berbanding lurus dengan P dikali R. Artinya, jumlah kasus positif COVID-19 di hari ke-X berbanding lurus dengan peluang seseorang terkena COVID-19 dan jumlah orang yang bertemu dengan pasien COVID-19. Artinya, jika kita ingin wabah COVID-19 ini segera berakhir, artinya semakin kecil nilai NH plus X-nya, maka variabel P dikali R-nya harus diminimumkan. Untuk meminimumkannya, pertama, untuk meminimumkan P, yaitu peluang seseorang terkena COVID-19, kita harus rajin-rajin mencuci tangan, menggunakan masker kemanapun kita pergi, kecuali di rumah. Jaga kebersihan dan jaga kesehatan, sehingga peluang kita, masing-masing dari kita terkena COVID-19 itu semakin kecil. Kemudian untuk meminimumkan R, kita harus mengurangi keluar rumah. Jadi kita tidak bertemu pasien COVID-19. Kita hanya boleh keluar rumah jika memang perlu, dan diusahakan jumlah kita keluar rumah itu diminimumkan sekecil mungkin. Jika itu terjadi, maka variabel P akan menjadi minimum, variabel R akan menjadi minimum, sehingga NH plus X akan menjadi minimum, artinya jumlah kasus COVID-19 akan jadi minimum. Semakin minimum, maka wabah ini dapat berakhir dan kita dapat beraktivitas kembali seperti biasa. Saya percaya kita semua mengharapkan seperti itu. Jadi ini adalah referensi-referensi yang saya gunakan dalam membuat presentasi ini. Dua referensi pertama adalah tentang pemodelan matematika, dan referensi yang ketiga adalah sumber dari penelitian yang saya ambil, yaitu tentang penerapan model matematika untuk mencegah penyebaran COVID-19 di sektor pendidikan Indonesia di era new normal. Bisa dibaca jurnalnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi yang menyaksikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan akhir kata,
stay safe, stay healthy, and stay happy.